Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Kepada seluruh jamaah Al-Haram Tour and Travel, alhamdulillah, Anda telah melaksanakan perjalanan ibadah umroh kurang lebih selama 16 hari. Dan Anda para jemaah telah tinggal di Arab Saudi kurang lebih selama 14 hari. Kelebihan paket perjalanan umroh. Yang pertama, dengan izin Allah, Anda telah melaksanakan sholat arba'in di Madinah. Dan kedua, dengan izin Allah, Anda juga telah melaksanakan sholat Jumat 2 kali selama di Saudi Arabia, yakni sholat Jumat di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh dan sholat Jumat di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Duyufur Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Berikut kami jelaskan hikmah dan keutamaan sholat arba'in dan hari Jum'ah. Pertama, mengenai sholat arba'in. Sholat arba'in adalah sebuah istilah ibadah sholat fardu yang dilakukan sebanyak 40 waktu, yaitu Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, tanpa terputus berjamaah di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, dari Anas bin Malik yang diriwayatkan secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang sholat di masjidku Nabawi sebanyak 40 kali sholat, tidak terlewat satu kali pun, maka telah ditetapkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari azab, dan kemunafikan. Hadis riwayat Ahmad At-Tabarani. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sholat di Masjid Nabawi pahalanya adalah 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Sebagaimana sabdanya, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama 1000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali sholat daripada masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Huzaimah dan Hakim. Hadis ini menjadi acuan bagi jamaah haji atau umroh selama berada di Madinah untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Lebih khusus, baik ibadah sholat fardu maupun sunnah. Maka tidak jarang, demi mempertahankan sholat jamaah di Masjid Nabawi, terlihat banyak sekali jamaah haji atau umroh biasanya mereka beriktikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah, dan menghatamkan Al-Quran di dalamnya sambil menunggu datangnya waktu sholat berjamaah. Dari waktu sholat yang satu ke waktu yang lain, mereka semua menanti dengan penuh harap. Spirit dirasakan saat menjalankan ibadah sholat arba'in di Masjid Nabawi adalah betapa merasa sayang apabila tertinggal sholat berjamaah, meski hanya satu kali. Sebab hal itu akan membuat arba'in yang hendak mereka capai menjadi gugur. Selain amalan yang harus dilakukan selama di Madinah, yaitu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah, menghayati kehidupan Nabi dan para sahabat dulu, mengambil ibrah atau hikmah dari tempat-tempat bersejarah, serta kegiatan amal-amal saleh lain, seperti banyak membaca Al-Quran, bersedekah,
solawat dan salam kepada Nabi, menyerap ilmu dari tausiah yang diadakan di Masjid Nabawi atau masjid lainnya. Duyuf Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Kedua, mengenai hari Jum'ah. Rasulullah sangat memuliakan hari Jumat. Dalam banyak riwayat, Rasulullah bahkan meminta kita memuliakan hari itu. Dalam sebuah hikayat, Rasulullah pernah bersabda, "Hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat. Pada hari itu, Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya, dan kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat." Riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat kepadaku di dalamnya. Karena solawat kalian akan ditunjukkan kepadaku." Para sahabat berkata, "Bagaimana ditunjukkan kepadamu, sedangkan engkau telah menjadi tanah?" Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi." Sahih, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai. Keistimewaan lain hari Jumat adalah saat-saat dikabulkannya doa, yaitu saat-saat terakhir setelah sholat asar, seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis, atau di antara duduknya imam di atas mimbar saat berkhutbah Jum'ah sampai sholat selesai ditunaikan. Allah mengkhususkan hari Jumat ini hanya bagi kaum muslimin dari seluruh kaum dari umat-umat terdahulu. Di dalamnya banyak rahasia dan keutamaan yang datang langsung dari Allah. Beberapa rahasia keagungan hari Jumat adalah: pertama, hari keberkahan, di mana di hari Jumat berkumpul kaum muslimin di masjid-masjid untuk mengikuti sholat, dan sebelumnya mendengarkan 2 khutbah Jumat yang mengandung pengarahan dan pengajaran serta nasihat-nasihat yang ditujukan kepada kaum muslimin yang kesemuanya mengandung manfaat agama dan dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebut, hari Jumat memiliki 33 keutamaan. Bahkan Imam As-Suyuti menyebut ada 1001 keistimewaan. Kedua adalah hari dikabulkannya doa. Di antara rahasia keutamaan hari Jumat lain adalah di hari itu terdapat waktu-waktu dikabulkannya doa. Di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat waktu mustajab bila seorang hamba muslim melaksanakan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu. Niscaya Allah akan mengabulkannya." Muttafaqun alaih. Yang ketiga, hari diperintahkannya sholat Jumat. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Atau jika tidak, Allah pasti akan mengunci hari mereka. Kemudian mereka pasti menjadi orang-orang yang lalai." Hadis riwayat Muslim.
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Keempat, hari pembeda antara Islam dan non-Muslim. Hari Jumat adalah hari istimewa bagi kaum Muslim. Selain itu, diberikan Nabi untuk membedakan antara harinya orang Yahudi dan orang Nasrani. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah memalingkan orang-orang sebelum kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya mereka. Oleh karena itu, hari raya orang Yahudi adalah hari Sabtu, dan hari raya orang Nasrani adalah hari Ahad. Kemudian Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya. Sehingga Allah menjadikan hari raya secara berurutan, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Dan di hari kiamat, mereka pun akan mengikuti kita seperti urutan tersebut. Walaupun di dunia, kita adalah penghuni yang terakhir, namun di hari kiamat nanti, kita adalah urutan terdepan yang akan diputuskan perkaranya sebelum seluruh makhluk. Hadis riwayat Muslim. Kelima, hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada hamba-hambanya yang beriman di surga. Dari Anas bin Malik dalam mengomentari ayat, dan kami memiliki pertambahannya. Quran Surat 50 ayat 35 mengatakan, Allah menampakkan diri kepada mereka setiap hari Jumat. Dan masih banyak keistimewaan hari Jumat. Di antaranya adalah dalam Al-Musnad dari hadis Abu Lubabah bin Abdul Munsir. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, penghulunya hari adalah hari Jumat. Ia adalah hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari Jumat tersebut terdapat 5 keistimewaan. Hari itu, Bapak semua umat manusia, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, diturunkan ke dunia, dan wafat. Hari kiamat tak akan terjadi kecuali hari Jumat. Duyuf Rahman, jamaah umroh yang dirahmati Allah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan hari ini, menghormatinya dan mengkhususkannya untuk beribadah dibandingkan hari-hari lainnya. Oleh karena itu, sungguh merupakan kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda para jamaah sekalian, dengan izin Allah telah melaksanakan sholat Jum'ah di kedua tanah suci, yaitu Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Terlebih lagi, insya Allah, Anda para jamaah sekalian telah dapat memanfaatkan hari istimewa atau hari penuh keagungan di kedua tanah suci tersebut secara penuh hanya untuk bermunajat, berdoa, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.